Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabar? Semoga Anda semua sehat, bersemangat, dan bersukacita pada hari ini. Berbahagia sekali karena kami dapat menjumpai Anda semua dalam siaran Oase Rohani Katolik. Dan berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Romo Albertus Bondika Widyaputra PR. Dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua dan Romo Bondi sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita memberi salam damai kepada Romo Bondi yang sudah hadir di sini untuk Anda semua. Salam damai Romo. Damai sejahtera Ibu Marita, apa kabar? Baik Romo, Romo sehat? Sehat puji Tuhan, terima kasih banyak sudah diundang kembali untuk boleh hadir dalam kesempatan Oase Rohani Katolik kali ini. Puji Tuhan Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang dipimpin oleh Romo Bondi. Mari saudari-saudaraku yang terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik terkasih, kita menyatukan hati untuk menyiapkan diri agar dapat merenungkan sabda-sabda Tuhan dan memetik buah-buah iman yang berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, senantiasa kami bersyukur atas segala penyertaan dan perlindungan di dalam hidup ini. Teristimewa pada kesempatan yang penuh berkat ini, Engkau mengizinkan kami untuk merenungkan lebih dalam bagaimana Engkau menyapa kami melalui sabda-sabdamu, agar kami senantiasa menjaga persatuan kami dengan Engkau, dan boleh juga membina dan mengusahakan persatuan dengan sesama di sekitar kami. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menuntun diri kami, membuka hati pikiran kami, sehingga senantiasa terarah kepadamu, dan boleh terbuka akan segala limpahan rahmat dan kasih dari-Mu sendiri. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka kita pekan ke-7 Paskah hari ini adalah: bertepuk tanganlah, hai segala bangsa, bersoraklah bagi Allah dengan suara gembira. Haleluya. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 20 ayat 28 sampai 38. Dalam perpisahan dengan para penatua jemaat dari Efesus, Paulus berkata, "Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada henti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan berkuasa pula menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Perak atau emas atau pakaian yang tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan,
adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena Paulus mengatakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kekuatanmu ya Tuhan Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bermazmurlah bagi Tuhan, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikan, Dia mendengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuatan Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Kemegahannya ada di atas Israel, kekuatannya di dalam awan-awan. Terpujilah Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita simak bersama Injil Suci menurut Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19 yang akan disampaikan oleh Romo Bondi untuk kita semua. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Firman-Mu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia,
Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Bondi untuk kita semua. Silahkan Romo. Terima kasih banyak Ibu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita telah mendengar bagaimana hari ini Tuhan menyapa kita melalui sabda-sabda Tuhan, baik itu yang kita dengarkan dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, maupun juga dari Injil Suci menurut Yohanes. Kalau mau dilihat secara menyeluruh, tema utama dari bacaan hari ini, Tuhan mengajak kita untuk mengusahakan yang namanya persatuan. Kita coba lihat satu persatu dari bacaan-bacaan yang telah kita dengarkan bersama. Dari bacaan pertama dari Kisah Para Rasul digambarkan bagaimana Rasul Paulus masih dalam rangka perjalanannya mengunjungi jemaat-jemaat Kristen saat itu yang mulai berkembang di satu kota dan kota lain. Akhirnya Paulus harus berpindah dan menyelesaikan kunjungannya di jemaat dari Efesus. Dalam perpisahannya itu kemudian Paulus menyampaikan banyak hal, khususnya kepada penatua jemaat, dan bagaimana Paulus mengingatkan mereka, orang-orang yang telah memutuskan untuk mengikuti Kristus, untuk senantiasa berjaga-jaga. Karena Paulus mengingatkan jemaat di Efesus saat itu akan banyaknya tantangan yang akan mereka hadapi ketika mereka semakin dekat dengan Tuhan. Tantangan dalam rupa godaan-godaan, tarikan-tarikan dunia yang justru menjauhkan mereka dari Tuhan. Dan saya rasa ajakan Paulus ini juga masih relevan dengan kita di dunia. Setiap kali ada pengalaman semakin dekat dengan Tuhan, di situ justru Tuhan menguji kita, hendak meningkatkan iman kita, dengan menambah tantangan-tantangan di dalam hidup kita. Ada orang pernah mengatakan, Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu yang melebihi kemampuan iman kita. Dan itulah juga yang terjadi sejak zaman Paulus mengunjungi jemaat di Efesus. Bahwa semakin iman itu bertumbuh, tantangannya semakin berat. Dan kita bisa lihat misalnya di bulan Mei ini. Ibu, di bulan Mei bagaimana rosarionya, jalan lancar atau tidak di bulan Maria ini? Kebetulan kan baru mulai dibuka Romo ya bulan rosarionya. Jadi kemarin kami mengikuti pembukaan rosario. Untuk selanjutnya belum tahu deh Mo. Nah seperti itu juga bahwa paling sederhana. Ada niat gitu ya, menggebu-gebu dari banyak orang. Wah bulan Mei, bulan Maria. Aku mau berdoa rosario penuh 1 bulan. Mungkin minggu-minggu pertama masih semangat. Mulai minggu kedua mulai agak sedikit mengantuk saat doa rosario. Masuk minggu ketiga, mulai minggu terakhir kadang-kadang mulai, waduh kemarin kok lupa ya karena ketiduran misalnya seperti itu. Jadi semakin besar niat kita untuk dekat dengan Tuhan, semakin besar niat kita untuk semakin mencintai Tuhan, tantangannya jauh lebih berat. Maka Paulus sungguh mengajak kita untuk berjaga-jaga. Tetapi kita juga tidak kemudian berkecil hati, aduh Romo kalau gitu, ngapain berjuang kalau pada ujung-ujungnya tantangannya ternyata berat. Itulah kemudian yang menjadi berkat kita sebagai umat Kristiani, sebagai anak-anak Allah. Bahwa yang pertama perjuangan kita bukan sendirian. Selalu ada Tuhan yang menyertai kita, selalu ada Roh Kudus yang menguatkan kita, dan teristimewa di bulan Mei ini, Bunda Maria turut mendoakan perjuangan kita untuk senantiasa berjaga-jaga dengan apa yang menjadi tantangan dan godaan di sekitar kita. Yang kedua juga yang tidak kalah penting seperti dikatakan Paulus di bagian awal, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Bahwa sebagai anak-anak Allah, sebagai pengikut Kristus, kita tidak pernah sendirian di dunia ini.
Selalu ada saudari-saudara di sekitar kita, ada keluarga, anggota komunitas, rekan-rekan semuanya yang senantiasa mendukung kita. Dan dari merekalah kemudian kita kadang-kadang mendapat peneguhan. Contoh Rosario tadi. Lagi malas-malasnya Rosario, tiba-tiba ada yang WA atau SMS. Ayo ikut Rosario lingkungan. Pasti nuansanya berbeda. Oh, aku ada temennya saat doa Rosario. Menjadi lebih semangat, menjadi lebih berbesar hati, memiliki kekuatan baru untuk menghayati bulan Maria di bulan Mei ini. Dan itulah kemudian yang menjadi keindahan kita dalam hidup menggereja. Perjuangan itu tidak pernah sendiri. Selalu ada rekan yang menemani, selalu ada sahabat, selalu ada orang lain yang kemudian membuat kita dapat senantiasa berjaga-jaga, semakin mencintai Tuhan, kendati tantangannya tidak selalu mudah. Atau ibu mungkin punya pengalaman bagaimana dalam kebersamaan gereja, keluarga, atau mungkin lingkungan menjadi semakin bersemangat dalam mengikuti Tuhan Yesus. Iya, semakin bersemangat mengikuti Tuhan Yesus ketika pengalaman saya mengikuti EJMO, Emmaus Journey. Di situ di saat saya mengikuti EJ, kami sharing-sharing bersama di dalam kelompok dan bersama-sama membahas tentang Alkitab. Itu timbul semangat saya untuk tambah mengenal Tuhan dan tambah mendekatkan diri kepada Tuhan. Puji Tuhan, ikut senang mendengarnya. Dan karena memang akhirnya dalam kebersamaan itu ya, tidak ada yang terlalu berat. Seperti ada orang pernah mengatakan ya, Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Semakin kita berjaga-jaga, Tuhan menyediakan yang indah bagi kita. Kuncinya dua tadi. Satu, bertahan di dalam persekutuan dalam jemaat, hidup menggereja. Dan yang kedua, ingat bahwa Tuhan menemani kita, Bunda Maria mendoakan kita. Saya rasa itu satu buah rohani yang bisa kita petik secara khusus dari bacaan pertama Kisah Para Rasul. Iya, terima kasih Romo. Romo, bagaimana jika kita ingin mewujudkan sesuatu dalam doa Rosario? Kita memohon kepada Tuhan melalui Bunda Maria, melalui doa Rosario. Tetapi permohonan kita belum dikabulkan juga oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, Romo? Oke, ini sesuatu yang menarik. Rosario itu kan diambil dari sebuah kata yang artinya kurang lebih rangkaian dari bunga-bunga mawar. Dan kalau berdoa Rosario itu umat punya gaya macam-macam sebenarnya. Saya nggak tahu ibu gayanya yang mana ya. Tetapi kita bisa ingat ya saudari-saudara sahabat Oase Rohani terkasih. Kalau kita doa Rosario, yang kita hitung itu adalah masih sisa berapa, atau sudah jalan berapa, atau fokus saja di butir Rosario yang sedang kita doakan. Kadang-kadang ya kalau udah mulai bosan, aduh masih berapa lagi ya gitu ya. Iya, atau kalau udah mulai jenuh, wah ternyata belum lama nih, baru aja mulai gitu ya. Tetapi dalam doa Rosario itu sebenarnya kita sama-sama diajak berdoa bersama Bunda Maria, menghayati setiap langkah hidup kita. Kenapa begitu? Kalau kita fokusnya selesainya kapan? Siapa tahu dalam perjalanan hidup ini Tuhan sudah menyediakan jawaban dari doa kita sekarang. Tetapi karena kita fokusnya di depan terus, akhirnya terlewat berkat yang sekarang. Tetapi karena doa Rosario itu mengajarkan kita untuk satu, menghayati satu demi satu, maka berkat Tuhan itu juga hadir mungkin di luar ekspektasi kita, di luar perkiraan kita, tetapi hadir setiap kali kita bisa menghayati, oh sekarang Tuhan hadir. Oh sekarang Tuhan menemani kita. Oh sekarang Tuhan menjawab doa kita. Kalau belum,
tetap menghayati yang sekarang. Karena kalau fokus yang belakang, nanti nggak maju-maju. Fokus yang depan, Tuhan hadir, kita terlewat nanti. Seperti itu kan. Dan itulah kemudian yang menjadi seni bagaimana kita semakin mencintai Bunda Maria, salah satunya melalui doa Rosario. Seperti itu, Ibu. Iya, Romo. Terima kasih, Romo. Romo, sebaiknya doa Rosario itu dilakukannya pagi hari atau malam hari, Romo? Yang lebih bagus yang mana, Mo? Jawabannya bukan dua-duanya, gimana, Bu? Yang paling bagus adalah waktu yang paling cocok untukku. Ada orang yang segernya pagi hari, silahkan doa pagi hari. Ada orang yang segernya siang misalnya, mungkin seorang ibu rumah tangga atau oma di rumah begitu ya. Selesai ngurus cucu, sudah selesai beres-beres rumah, sudah lebih tenang rumah, baru doa Rosario. Dulu almarhum nenek saya siang hari waktunya. Tetapi ada juga misalnya sore saat perjalanan pulang dari tempat kerja. Daripada di jalan macet emosi, akhirnya ambil Rosario berdoa. Tapi mungkin ada juga yang punya kebiasaan sebelum tidur misalnya. Itu juga baik. Maka yang utama adalah bukan kapannya, tetapi bagaimana aku berkomitmen. Bukan memberikan Tuhan sisa-sisa waktu. Aduh Tuhan, sisa waktunya tinggal segini, udah buatmu aja. Jangan. Tetapi sungguh punya komitmen, Tuhan waktu ini kusediakan khusus untukmu. Aku akan mempersiapkan diri bersama Bunda Maria datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Kalau ada persiapan gitu, hatinya lebih tenang. Sudah menyiapkan segalanya. Sehingga doanya juga, puji Tuhan, boleh semakin berbuah dalam berkat Tuhan. Terima kasih, Romo. Romo, bagaimana kalau saat berdoa, kan doa Rosario itu seperti rutin, Romo ya. Salam Maria, terus lalu kita menjadi ngantuk dan tertidur, Romo. Kalau tidur ya bangun lagi, Bu. Tapi saya punya kebiasaan menarik ya. Saya ketika berdoa Rosario itu, masing-masing manik doa Salam Maria, saya persembahkan untuk salah seorang tertentu di dalam hidup saya, khususnya keluarga. Jadi ketika manik yang pertama misalnya, saya membayangkan wajah ayah saya. Selanjutnya saya membayangkan wajah ibu saya, wajah adik saya, sepupu, om, tante. Semua orang umat beriman yang butuh doa-doa. Sehingga tidak kosong saja doanya, tetapi kita juga bersama Bunda Maria membawa Rosario ini juga untuk orang lain. Seperti tadi dikatakan oleh Paulus sebenarnya, bagaimana kita juga saling membantu satu dengan yang lain. Bukan terus berpikir Rosario doanya untukku, terus Tuhan aku mohon, Tuhan aku mohon. Tapi juga menjadikan doa itu bersama Bunda Maria, Tuhan saudaraku ini butuh berkat. Bunda Maria saudaraku ini juga butuh didoakan. Maka akhirnya pengalaman saya setidaknya ya Bu ya, menjadi tidak membosankan karena hadir juga orang-orang lain di dalam doa-doa kita sehari-hari. Seperti itu. Wah, saya perlu belajar banyak tentang berdoa Rosario pada Romo nih. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita resapkan di dalam hati sanubari permenungan di bagian pertama. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Hari ini adalah Pekan ke-7 Paskah. Dan hari ini Anda semua masih ditemani oleh Romo Albertus Bondika Widya Putra PR. Dan saya Bernadette Marita akan menemani Romo Bondi dan Anda semua sampai di ujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang mau bertanya atau mengirimkan usul dan saran, dapat Anda kirimkan ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com, atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0881 0251 33438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita kembali ke Romo Bondi untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Silakan Romo. Terima kasih Bu Marita dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih.
Tadi kita sudah merenungkan dari bacaan pertama Kisah Para Rasul, bagaimana Rasul Paulus mengajak kita untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga dengan cara yang pertama, ingat Tuhan senantiasa menemani kita, dan juga berjaga-jaga dalam kebersamaan jemaat di sekitar kita. Pesan yang sama tentang kesatuan juga muncul dalam bacaan Injil yang tadi telah kita dengarkan bersama. Injil suci menurut Yohanes. Kalau tadi yang perpisahan adalah Paulus, kalau sekarang ceritanya konteks perpisahannya adalah Yesus. Yang dalam awal bacaan Injil dikatakan, dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa. Jadi kemudian bagaimana Yesus sebelum ia pergi, meninggalkan murid-muridnya, para rasulnya, untuk kembali kepada Bapa, ia berdoa bagi mereka semua. Dan menarik dikatakan di sini, Yesus tidak hanya berdoa untuk 1 atau 2 orang saja, tetapi Yesus berdoa bagi semua muridnya. Maka bagi kita pesannya juga menjadi jelas. Kalau kita, saya, Ibu Marita, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sungguh menyediakan diri menjadi murid-murid Tuhan, disitulah Tuhan Yesus pun turut mendoakan kita. Mendoakan kita kepada Bapa, supaya apa? Supaya Bapa pun senantiasa menyertai perjalanan kita. Dan tema doa dari Yesus itu sangat jelas. Dikatakan di sini, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Maka ajakannya tetap sama. Kita diajak untuk mengalami persatuan. Persatuan dengan Yesus, persatuan dengan Bapa, dan kita belajar menghidupi persatuan itu mulai dari dunia. Enggak nanti, aduh Romo, oke, saya mau bersatu. Tapi nanti ya setelah meninggal, sekarang saya mau musuhan dulu dengan orang-orang di sekitar saya. Enggak bisa gitu. Justru apa yang kita hidupi sekarang adalah proses latihan. Proses latihan ketika kita semakin bisa bersatu dengan orang-orang di sekitar kita. Saudari-saudara kita, teman-teman kita, para sahabat, siapapun yang Tuhan kirimkan di sekitar kita. Maka disitulah pelan-pelan kita mewujudkan surga di tengah dunia. Kalau ada orang pernah cerita, Bu, ya, kepada saya. Dia bertanya sih sebenarnya, bukan bercerita. Dia bertanya, Romo, bagaimana sih surga itu? Lalu saya berkata kepada orang itu, kebetulan bapak-bapak. Bapak saya nggak mau mulai menjelaskan surga itu apa. Tapi saya mau menjelaskan neraka itu apa. Kebalikannya. Lalu neraka apa, Romo, kata bapak itu. Sekarang bapak, setelah ketemu saya pulang ke rumah, saya katakan seperti itu. Kebetulan bapak itu sudah berkeluarga, bapak berantem deh sama istri bapak, saya bilang. Setelah berantem, pergi berdua naik mobil, jalan yang jauh ke Bogor. Otomatis mobil itu jadi neraka, saya bilang. Cuma berdua di mobil yang kecil, harus menempuh perjalanan jauh dan nggak bisa ngapa-ngapain. Itu adalah situasi hati di mana akhirnya gak nyaman pasti. Tapi kemudian ada trik supaya situasi itu bisa otomatis berubah dari neraka menjadi surga. Caranya seperti apa? Caranya dengan belajar mengampuni. Maka ketika mengampuni, kemudian tidak lagi musuhan, mulai pelan-pelan muncul kesatuan kembali. Dan di dalam kesatuan itu, yang lahir adalah sukacita. Yang lahir adalah hati yang lebih berseri-seri. Dan itulah berkat Tuhan. Maka akhirnya kalau kita bicara soal persatuan, nggak usah kita cari jauh-jauh di mana-mana. Di keluarga, kita bisa belajar untuk mengusahakan persatuan. Bersama dengan para sahabat, teman-teman anggota komunitas, kita bisa belajar juga mengalami persatuan. Dan dimanapun sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, persatuan itu menjadi sesuatu yang bisa diperjuangkan. Apakah mudah? Tentu tidak. Tetapi apakah tidak mungkin? Pasti juga tidak. Tuhan yang mendoakan kita untuk kita bersatu, maka pasti Tuhan menuntun kita juga untuk mengalami persatuan.
Pernah nggak Ibu Marita menemukan berkat ketika akhirnya boleh mengalami persatuan, entah itu di keluarga atau dengan para sahabat? Pernah, Romo. Rasanya indah sekali karena rasa persatuan di antara keluarga dan juga dengan para sahabat. Kami menjadi saling berbicara satu sama lain, komunikasi lancar, dan saling tolong-menolong satu sama lain. Puji Tuhan, ikut senang mendengarnya. Dan juga di komunitas pastoran saya tuh ada kebiasaan menarik. Di hari Senin, kami biasanya para romo, kebetulan di tempat kami ada satu diakon sekarang bertiga. Senin 2 minggu sekali kami kosongkan hari itu. Dari pagi sampai dengan sore kami akan pergi bertiga. Menghabiskan waktu bersama, ya entah makan, entah itu kadang-kadang nonton bioskop mungkin, atau sekedar jalan-jalan ke tempat-tempat tertentu. Tetapi di saat itulah kami juga mengusahakan persatuan. Jadi kalau dilihat tuh seru tuh, ada cowok-cowok gitu ya, jomblo-jomblo jalan-jalan bertiga gitu ya. Tetapi itu bagi kami menjadi sumber sukacita. Dan akhirnya saya rasa ya, seperti dikatakan dalam bacaan Injil, persatuan itu membentuk kita sebagai sebuah keluarga. Persatuan dalam sebuah keluarga yang segalanya akhirnya menjadi berharga. Karena Tuhan sendiri, Tuhan Yesus mencontohkan bagaimana Ia bersatu dengan Bapa dan berkatnya begitu berlimpah bagi banyak orang. Maka saya pun menghayati akhirnya kalau misalnya saya, ibu, dari saudara, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih bisa mengusahakan persatuan, maka akan terbentuk sebuah keluarga yang begitu besar. Penuh berkat berlimpah dan itu menjadi sesuatu yang berharga. Seperti mungkin Ibu pernah mendengar ya, harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Dan menjadi satu keluarga dalam Allah, saya rasa itu menjadi doa kita juga ya. Bahwa Allah menjadi pemimpin dan hadir di tengah keluarga kita. Dan pasti berkatnya juga menjadi sangat berlimpah untuk kita semua. Saya rasa tema tentang persatuan dan kekeluargaan ini menjadi pesan yang sangat jelas bagi kita. Teristimewa dari bacaan Injil hari ini, di mana Yesus mengajak kita untuk senantiasa bersatu. Satu dengan yang lain, seperti Yesus sendiri mencontohkan persatuan itu dengan Bapa. Dan akhirnya kita menghadirkan surga di tengah dunia kita. Seperti itu, Ibu. Terima kasih, Romo. Romo, bagaimanakah contohnya persatuan di antara masyarakat yang mungkin berbeda agama, Romo? Nah, persatuan kemudian di tengah perbedaan ya, kurang lebih seperti itu, Ibu. Mungkin tadi kalau Ibu ingat contoh tentang neraka dan surga ya. Kuncinya itu satu sebenarnya menurut saya. Kebesaran hati untuk mau mengampuni sesama. Tapi juga bukan hanya mau mengampuni ya, tetapi menerima kembali orang yang kemudian sudah mau bertobat dan memohon maaf. Karena kalau hidup dalam pengampunan itu akhirnya ya semua menjadi lebih terbuka ya. Siapa sih manusia nggak pernah salah? Kita juga pada titik tertentu namanya hidup di tengah kedagingan ya. Pasti suatu saat lupa, suatu saat kemudian lalai. Dan kesalahan itu seakan-akan ya ada di dalam hidup kita. Tetapi apa yang menjadikan kita lebih istimewa kemudian karena kita tidak berhenti pada kesalahan itu, tidak berhenti pada perbedaan itu, tetapi membuka diri akan sesuatu yang lebih besar, yaitu belajar saling mengampuni satu dengan yang lain. Dan di mana sih sebenarnya Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni ya? Itu ada di dalam doa yang mungkin Ibu, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih juga sering mendoakan. Doa Bapa kami. Dikatakan kan di situ, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Tuhan saja mengampuni kita. Masa ya kita nggak mau mengampuni sesama? Tuhan saja menerima kita yang beda-beda. Masa ya kita tidak mau menerima sesama kita? Keluarga kita sendiri, saudari-saudara kita yang berbeda itu kan hanya kelihatannya. Tapi di dalam hatinya kita punya satu jiwa yang sama.
terarah pada Allah dan juga senantiasa menemukan jalan itu di dalam Tuhan Yesus. Seperti itu, Ibu. Amin. Terima kasih Romo. Romo, saya mau bertanya di luar dari tema kita boleh. hari ini, Romo ya. Bagaimana cara Tuhan dapat melindungi kita agar tidak terhasut kepada yang jahat dan bisa tetap berada dalam kebenaran, Romo? Oke. Ini cocok dengan tema kita, Romo. iya. Bagaimana caranya supaya kita tetap dalam kebenaran dan tidak terhasut? Iya. Jawabannya seperti doa Yesus bagi kita dalam bacaan Injil tadi, yaitu menjaga persatuan. Kalau misalnya ada domba yang keluar dari kawanan, maka ia tersesat. Berarti supaya tidak tersesat, jangan jauh-jauh dari kawanan. Atau kalau teman-temannya lihat ada satu orang yang mulai menjauh, diajak lagi, yuk kembali. Jangan pergi terlalu jauh. Dan itu berlaku dimanapun. Di keluarga juga sama. Di komunitas romo-romo, suster brother juga sama. Dalam komunitas-komunitas kategorial sama. Masyarakat pun sama. Kalau kita melihat ada mulai beberapa orang asik sendiri gitu ya. Itu harusnya komunitas tuh ingat. Keluarga mengingatkan, ayo kembali lagi. Karena kalau misalnya sudah sendiri nanti, bahasa Jawa itu dicaplok gitu ya. Bisa hilang gitu saja dan nggak ketahuan. Dan kadang-kadang ya kita perlu juga mulai melihat di dalam diri kita sendiri. Situasi dunia sekarang membuat kita seringkali asik terhadap diri sendiri. Sibuk misalnya entah main handphone, sibuk terhadap urusan pikiran sendiri, sehingga lupa terhadap orang-orang di sekitar kita. Tetapi doa Yesus hari ini dalam bacaan Injil mengingatkan kita. Kalau kita mau mengusahakan kesatuan, berarti kita juga peduli. Peduli terhadap saudari-saudara kita yang mungkin mulai kok agak menjauh, tetapi bagi kita pun masing-masing senantiasa menjaga untuk berada di dalam kebersamaan dan kekeluargaan itu. Karena ketika kita berada di dalam persekutuan itu, Tuhan menjaga kita. Lewat siapa? Lewat orang-orang di sekitar kita. Itulah cara Tuhan kemudian melindungi kita dari segala tantangan di dunia ini. Ya, terima kasih Romo. Romo, apa yang dapat kita lakukan bila menghadapi kondisi atau lingkungan yang menarik kita keluar dari pelayanan pada Allah, Romo? Waduh, kalau misalnya nih malah yang narik nih ada komunitas lain gitu ya. Yang pertama bahwa kita itu senantiasa diingatkan hati kita tuh arahnya kemana sih. Kalau dalam doa Yesus ya, Yesus mendoakan kita kepada Bapa supaya senantiasa bersatu kepada Allah. Maka sebenarnya jauh di dalam hati kita, di situ ada Allah yang senantiasa menjaga kita. Cuma kan kadang-kadang dalam pelayanan itu kan lebih banyak dramanya ya daripada pelayanannya ya. Aduh Romo, saya nggak suka sama orang yang itu. Saya nggak mau pelayanan kalau dia datang. Misalnya seperti itu. Atau misalnya, aduh Romo, kalau sama dia itu bawaannya malah jadi ngegosip terus, nggak jadi pelayanan gimana? Tantangan-tantangan seperti itu kan selalu aja ada menjadi cerita di dalam pelayanan. Tetapi kembali ke tema yang pertama tadi. Semakin besar tantangannya, semakin besar godaannya, bukan kemudian kita menyerah. Tetapi disitulah Tuhan sedang menguji kita. Beneran murni nggak dan tulus dalam pelayanan ini? Atau jangan-jangan kita pun dalam pelayanan masih ada unsur-unsur untuk diri sendiri, mencari popularitas, mencari pengakuan misalnya dari orang-orang di sekitar kita. Maka kalau kita ditarik keluar untuk kemudian menjadi tidak melakukan pelayanan, bagi saya di situ kemudian Tuhan sedang menguji kita. Apakah aku kuat di dalam hati untuk senantiasa menjaga keterarahanku kepada Tuhan? Apakah aku juga semakin kuat di dalam komunitas, tetapi juga tantangan bagi komunitas? Bisa nggak kita kemudian saling menjaga satu dengan yang lain? Sehingga kalau dalam komunitas saling menjaga dan kita pun masing-masing senantiasa mengusahakan diri untuk tetap berada di dalam persekutuan jemaat dan kekeluargaan itu, maka sekuat apapun tarikannya dari luar, pasti senantiasa setia dalam pelayanan kepada Tuhan. Seperti itu. Terima kasih Romo.
Sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usahlah sudah jumpa kita hari ini bersama Romo Albertus Bondika Widya Putra PR. Dan saya Bernard Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan dari Romo Bondi. Baik, terima kasih Ibu Marita, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Mari bersama kita satukan hati, kita bersyukur kepada Tuhan dan juga mohon berkat-Nya dalam perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Roh Kudus telah menghimpun gereja-Mu menjadi satu. Semoga kami dapat mengabdi Engkau dengan tulus ikhlas dan semakin bersatu padu dalam cinta kasih. Dan semoga sabda-Mu yang telah kami renungkan bersama pada kesempatan ini sungguh berbuah di dalam hati kami. Sehingga sebagaimana kami menyatukan diri dengan Engkau, kami pun boleh mengusahakan persatuan itu dengan orang-orang di sekitar kami. Lindungilah kami selalu sepanjang hari ini, jauhkan kami dari segala yang jahat, dan biarlah Roh Kudus-Mu sendiri menuntun kami, agar senantiasa menyatukan diri dan mengikatkan diri kami kepadamu. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang penuh kasih dengan rahmat dan kuasa-Nya yang berlimpah, senantiasa membimbing, melindungi dan memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih kembali, Tuhan memberkati senantiasa. Sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.